Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Tubuh membutuhkan vitamin D untuk menyerap kalsium dan meningkatkan pertumbuhan tulang. Terlalu sedikit vitamin D menyebabkan tulang lunak pada anak-anak, serta tulang yang rapuh dan cacat pada orang dewasa. Selain untuk tulang, teman-teman membutuhkan vitamin D untuk fungsi tubuh lainnya. Kekurangan vitamin D dapat memicu kanker payudara, kanker usus besar, kanker prostat, penyakit jantung, depresi, penambahan berat badan, dan penyakit lainnya. Lalu, kapan tubuh membutuhkan vitamin D dalam bentuk oral? Penasaran kan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Vitamin D berperan penting dalam fungsi kekebalan, kesehatan tulang, pencegahan kanker, dan banyak lagi. Vitamin D bisa diperoleh dari makanan dan paparan sinar matahari yang teratur. Namun, ada beberapa kondisi yang membuat teman-teman membutuhkan asupan vitamin D dalam bentuk oral. Mengapa beberapa kelompok beresiko lebih besar mengalami kadar vitamin D rendah? Dalam kebanyakan kasus, pola makan atau gaya hidup bisa menjadi penyebabnya. Banyak orang yang memiliki kadar vitamin D rendah karena mereka menghindari makanan yang kaya vitamin D, termasuk daging, ikan, kuning telur, dan produk susu yang telah diperkaya dengan vitamin D. Orang dengan obesitas juga mungkin membutuhkan vitamin D dalam bentuk oral. Penelitian telah menunjukkan kemungkinan penyebab defisiensi vitamin D pada orang dengan obesitas dikarenakan lebih sedikit terkena paparan sinar matahari. Sedangkan untuk lansia, selain karena ada kecenderungan menghabiskan waktu lebih banyak di dalam ruangan, proses sintesis vitamin D dari makanan atau sinar matahari menjadi kurang efisien sehingga seiring bertambahnya usia. Gejala umum defisiensi vitamin D adalah rasa lelah dan pegal. Meski begitu, seringkali defisiensi vitamin D tidak menunjukkan gejala sama sekali. Cara terbaik untuk mengetahui secara pasti adalah dengan bertanya kepada dokter yang mungkin melakukan pemeriksaan darah untuk menilai kadar vitamin D. Vitamin D yang berlebihan juga tidak direkomendasikan. Terkait dengan vitamin D lebih banyak tidak selalu lebih baik. Mengapa demikian? Vitamin D larut dalam lemak sehingga disimpan dalam tubuh dan bisa berbahaya jika kadarnya terlalu tinggi. Terlalu banyak vitamin D dapat menyebabkan keracunan vitamin D atau hipervitaminosis D. Teman-teman tidak perlu khawatir overdosis jika asupan vitamin D hanya mengandalkan makanan dan sinar matahari untuk mencapai 600 IU atau IU atau International Unit sehari. Teman-teman perlu hati-hati jika mengkonsumsi vitamin D dalam bentuk oral. Idealnya teman-teman tidak boleh mengkonsumsi vitamin D melebihi 4000 IU per hari. Terlalu banyak vitamin D dapat menyebabkan penurunan berat badan, detak jantung tidak teratur, dan buang air kecil berlebihan. Kelebihan vitamin D bisa jadi lebih serius ketika penyerapan kalsium berlangsung secara berlebihan. Penyerapan kalsium yang berlebihan dapat mempengaruhi pada jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Lalu bagaimana teman-teman tahu kalau teman-teman kelebihan vitamin D? Berikut adalah gejalanya. Yang pertama, kehilangan selera makan. Yang kedua, merasa lelah, lemah, dan bingung. Yang ketiga, sembelit. Yang keempat, sering buang air kecil. Yang kelima, merasa haus. Jika teman-teman mengalami salah satu dari gejala ini dan khawatir memiliki kelebihan vitamin D, segera hubungi dokter. Oke, seperti itu saja pembahasan kapan tubuh membutuhkan vitamin D dalam bentuk oral. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa, dan have a nice day.